Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kami Ragam berharap semua kita baik semua ya, kita sehat semua. Yuk kita mau beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Kita bersyukur, kita boleh kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami mau kembali beribadah kepada Engkau, kembali memuji, bersorak-sorai kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang berikan kami hati dan pikiran damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah Engkau yang memberkati, sertai mereka Tuhan, berikan sukacita yang daripada Engkau dalam mengikuti ibadah pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita katakan amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan, di dalam dunia ada dua jalan. Kita pujikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita pujikan di dalam dunia. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita pujikan lagi ya. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Amin ya adik-adik. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Kita harus memilih yang sempit karena situlah Tuhan akan menyertai kita. Kita akan pujikan lagi. Cari apa di dalam dunia? Kita pujikan dengan sukacita. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di
kabarnya sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian di minggu yang kedua di bulan Agustus. Sebentar lagi, berapa bulan lagi ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan masuk ke tahun 2025. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah berkumpul bersama dengan teman-teman kami walau secara online ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir dalam jam pemberitaan firman-Mu. Kita semua yang siap dengan kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Shalom adik-adik. Kalian berharap adik-adik semua kabar tetap sukacita, tetap bergembira, tetap semangat dalam beribadah di hadapan Tuhan. Ayo, yang kemarin dalam ibadah siapa? Harus datang semua ya, kita harus tetap beribadah bersama dengan kakak-kakak yang lain. Kalau kemarin kita ketemu sama kak siapa ya? Lupa Kak Dian kan? Sama Kak Dian sama kami Rekal dan sekarang. Oh iya nggak sih? Iya kayaknya. Kalau lupa kita lihat lagi adik-adik. Nah, hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa ya? Kita buka dulu judulnya. Judulnya itu menang dalam pertandingan. Nah, menang dalam pertandingan. Di sini kalau kita bertanding, di sini kalau kita lagi berlomba, kita pasti ingin menang. Siapa di sini berlomba untuk kalah? Ayo, angkat tangan. Siapa yang di sini berlomba untuk kalah? Enggak ada. Kita semua pasti berlomba untuk menjadi seorang pemenang. Selain kita menjadi seorang pemenang, yaitu kita mengincar apa? Hadiahnya. Tadi malam di tempat Kadian, Jumat malam berarti ya, habis ada lomba. Anak-anak kecil, ya kecil sih, yang paling gede SMP. Nah mereka semua berlomba untuk apa? Untuk menang dan mendapatkan hadiah. Mereka melakukan banyak cara untuk mendapatkan tujuannya. Ketika lomba memindahkan bola, mereka berlari sekuat tenaga untuk cepat dari teman-teman yang lain. Misalnya teman-teman 1 menit, dia berusaha untuk 30 detik. Jadi secepat mungkin dia berlari untuk menghabiskan bolanya dan mengumpulkan bolanya. Banyak dari setiap kita ketika di dunia ini, kita sering berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang dikasih kalau di kampung menang lomba 17-an tuh hadiahnya itu celana ada, tempat pensil ada. Apalagi menang lomba itu ya? Buku tulis, pensil warna, dan yang lainnya. Pokoknya hadiah yang membuat kita senang, bahagia. Anak-anak kecil kalau dikasih hadiah tempat pensil, buku, celana, baju, pasti mereka bahagia, mereka bersuka cita. Tapi kalau mereka kalah, pasti mereka akan menangis. Anak-anak kecil itu kalau kalah, tadi mau ada yang kalah, namanya siapa ya itu ya? Adik kecil itu namanya Freya. Dia kalah, terus dia pulang, dia nangis. Nah, kebanyakan anak kecil kalau menerima suatu kekalahan, mereka akan menangis. Nah, tapi ternyata adik-adik, dalam kita orang percaya, anak-anak Tuhan, di dalam kita mengikut dalam kehidupan Tuhan juga ada yang namanya perlombaan, pertandingan. Pertandingan apakah? Apakah kita dalam Tuhan juga ada pertandingan? Ada dong adik-adik. Rasul Paulus mengajak kita untuk kita bertanding dan menang sampai akhir. Ada hadiahnya kakak? Ada dong. Tuhan gak akan membiarkan jadi lelah kita itu sia-sia. Tuhan juga memberikan kita hadiah, sesuatu hadiah yang luar biasa, hadiah yang tidak akan pernah ditawarkan oleh dunia ini. Hadiah dari Tuhan itu spesial, pakai banget adik-adik. Nah, kita buka ayat Alkitab kita. Kenapa sih kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan harus menang dalam suatu pertandingan? Nah, ternyata Rasul Paulus itu mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang menang sampai akhir. Nah, kita buka di Filipi pasal 3 ayat yang ke-14.
Filipi pasal 3 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berlari kepada tujuan kita. Tujuan kita apa sih, Kak? Ternyata kita tuh sebagai orang-orang Kristen tuh juga punya tujuan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tuh juga punya tujuan. Tujuan kita apa, Kak? Tujuan kita adalah mendapatkan panggilan surgawi. Tujuan akhir kita adalah kita bertahan sampai akhir, sehingga ketika kita nanti berpulang, ketika Tuhan memanggil kita, kita didapati menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Kita bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang menang dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tuhan memberikan kita hadiah yang luar biasa, yaitu panggilan surgawi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, kita harus jawab iya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita suatu hadiah, yaitu panggilan surgawi. Kalau Tuhan panggil kita, kita harus jawab iya. Bukan nanti Tuhan, nanti tunggu yang lainnya dulu aja. Aku nanti belakangan gampang Tuhan, nanti aja. Kesempatan Tuhan berikan terkadang itu adalah hal yang luar biasa yang tidak boleh kita lewatkan. Bukan terkadang sih, tapi memang istimewa. Panggilan yang Tuhan berikan dalam diri kita adalah panggilan yang begitu luar biasa. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku sampai selesai, dan dia mendapatkan mahkota dari Tuhan. Jadi selama semasa kita hidup ini, adik-adik, kita berlomba mengumpulkan kebaikan, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Jadi kita lagi berlomba sama teman-teman kita. Hei, aku sudah loh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu aku melaksanakan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, menjadi pertengkaran, dan yang lain-lainnya. Apakah kamu sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau ada yang tanya gitu, kita jawab, sudah. Aku hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Aku mau ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati aku tetap setia dan mendapati aku sebagai seorang pemenang. Sebagai seorang pemenang yang bisa melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Ketika Tuhan suka kita menjadi orang yang bersukacita, kita bersukacita. Ketika Tuhan suka melihat anak-anak kita beribadah, kita tetap beribadah. Jadi adik-adik, kalian berharap adik-adik semua tetap bersukacita dalam menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau masih ada yang tanya nih, Kak, aku masih kecil, panggilanku apa? Ya ikutlah Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kita datang ke gereja, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, menyediakan waktu kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Ingat adik-adik, yang mengangkat tangan bukan hanya orang dewasa, tapi kita juga anak-anak bisa. Kita bersukacita, kita memuji nama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya tugas orang dewasa, bukan hanya tugas kalian, tapi juga tugas adik-adik. Adik-adik kita beribadah, adik-adik duduk diam, beribadah dengan sukacita, bukan lagi main HP ya adik-adik, enggak main HP. Main HP di rumah aja, tapi kalau sampai gereja jangan main HP. Nah, jadi kalau di dunia ini aja kita mau menjadi seorang pemenang, apalagi di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang menang, bukan hanya mengejar hadiah di dunia. Kak, aku mau Kak juara 1 nanti dapat celana. Kak, aku mau juara 1 yang dapat pensil. Kak, aku mau juara 1 nanti aku dapat buku yang banyak. Kak, aku mau juara 1 nanti aku dapat hadiah voucher belanja. Atau Kak, aku dapat juara 1 karena ini. Tapi jangan lupa adik-adik, kita juga harus menyelesaikan panggilan atau
tugas yang Tuhan berikan dalam diri kita, supaya kita juga menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Ingat adik-adik, hadiah yang Tuhan berikan adalah hadiah yang luar biasa, yang gak ada di dunia ini. Coba sekarang kalian tanya tempat adik-adik, kalau ngadain lomba ada gak yang menjanjikan hadiah panggilan dari surgawi? Ada gak yang ngasih hadiahnya mahkota kehidupan? Ada gak yang ngasih hadiahnya keselamatan? Gak ada. Itu semua hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, bukan lagi dari dunia, tapi dari Tuhan Yesus. Kalau aja kita sudah bersuka cita dapat hadiah baju, celana, pensil, apalagi nanti kalau Tuhan memberikan kita hadiah sebuah mahkota kehidupan, panggilan dari surgawi. Jadi adik-adik, maukah kita menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan? Mau nggak? Kadian aja mau kok menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Masa adik-adik gak mau sih? Kadian aja mau bertanding sampai garis akhir untuk mendapatkan panggilan dari Tuhan. Nah, kita buka lagi di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang-orang setia, bertahan sampai akhir, menjadi orang-orang yang menang, kita akan mendapatkan mahkota kebenaran daripada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setia, kita menjadi orang-orang yang taat, bertahan sampai akhir. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, jangan pernah menyia-nyiakan panggilan Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan pertandingan yang Tuhan sediakan di dalam diri kita. Kita bertanding bersama dengan teman-teman kita. Hey, aku jadi anak yang taat loh, aku jadi anak yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan loh, aku menang loh bersama dengan Tuhan. Aku tidak lagi mendengarkan perkataan si setan loh, enggak, aku mau mendengarkan perkataan Tuhan. Aku di gereja ibadah loh, aku gak main HP loh, aku di gereja memuji menyembah Tuhan loh. Nah itu dia, kita menjadi orang-orang yang menang di dalam pertandingan. Jadi adik-adik terus bersuka cita, terus berbahagia, terus semangat di dalam ikut mengiring Tuhan. Kita harus percaya kita adalah orang-orang yang menang sampai akhirnya kita akan mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu panggilan surgawi, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah karena aku masih kecil kak, jadi nanti aja enggak. Siapa itu? Cerita di Alkitab yang dia dipanggil Tuhan. Terus dia jawab, iya Bapak. Siapa namanya itu? Kalian lupa? Aduh, siapa ya? Kalian lupa adik-adik. Nanti kalau kalian ingat, kalian terus di bawah sini. Siapa yang kalian maksudnya adik-adik? Kita akan ketemu lagi di minggu depan bersama dengan kakak-kakak yang lain. Kalian berharap adik-adik tetap bersuka cita dan tetap semangat dalam beribadah di depan Tuhan. Ingat, menyediakan waktu Tuhan sekitar 30 menit lah untuk kita beribadah bersama dengan teman-teman kita semua. Terima kasih adik-adik. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kasih karunia-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan kami semua. Kami menjadi orang-orang yang setia, kami menjadi orang-orang yang taat di hadapan Engkau. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh tuntunan daripada Engkau. Biarlah kami melaksanakan segala apa yang Kau percayakan dalam diri kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, kami menjadi orang-orang yang setia di hadapan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk minggu depan, biarlah lebih banyak lagi anak-anak untuk berkumpul, beribadah bersama-sama dengan kami, bukan secara online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah hadir dalam tengah-tengah kami, dan berkata seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman pada sore hari ini, biarlah sukacita daripada Engkau ada dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan kemuliaan yang dibagi Engkau Raja, segala raja kita sudah berdoa dan mengucap syukur berkata amin. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga.
God bless you.